teman-teman semua. Selamat malam, shalom. Selamat malam. Iya. Ya, kita tidak bosan-bosan untuk memuji, memuliakan Tuhan kita dan menyembah kita. Pada malam hari ini, minta tolong untuk Bapak Ibu yang belum di-rename, yang masih ada tulisan HP, misalkan Samsung S20 misalkan, itu tolong diganti dengan nama, jadi kita masing-masing bisa saling mengenal, oh ini Pak Kendi, ini Pak Willy, atau Pak William, seperti itu. Ya, jadi kita bisa lebih akrab satu dengan yang lain walaupun kita bertemu melalui udara ya. Boleh ya minta tolong yang belum diganti atau belum dikasih nama, boleh minta tolong dikasih nama, jangan nama HP-nya, karena nama HP-nya kita nggak tahu itu siapa. Ya, nanti juga ada ungkapan syukur, doa spontan, jadi masing-masing dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kami ajak untuk mengucapkan doa spontan yang jika ingin mengucapkan doa spontan secara simpel saja, ucapan terima kasih kita diberi kesehatan, kita diberikan kekuatan di dalam menghadapi pandemi ini. Contohnya seperti itu. Ya, kita mulai acara pada malam hari ini. Kami persilakan untuk WL. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Esther dan Bapak Ibu yang sudah setia setiap hari Senin ikut Zoom PDKK Tuasebio. Kita merasa bahagia, kita malam ini boleh bertemu, walaupun bukan secara fisik, tapi secara Zoom bisa saling memandang, mungkin videonya bisa dinyalain juga, ya. Jadi kita saling kenal, ya. Kita hari ini boleh merasa bahagia karena Tuhan Yesus telah satukan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita saat ini kita memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu boleh memuji-muji di rumah. Nanti juga ada tesnya, tes lagunya akan ditayangkan. Ya, mari kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul sama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari saling melambaikan tangan. Melambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari lambaikan tangan kita. Melambaikan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kaulah sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan
kita. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kehadirat Bapa atas segala kasih-Mu, atas segala cinta-Mu, atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami boleh melaksanakan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dan kami boleh berkumpul pada malam hari ini Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, mau bersatu hati pada malam hari ini, mau memuji dan menyembah Engkau. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang baik. Biarlah Engkau memberkati acara kami dari awal sampai akhir Bapa. Urapi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh pada malam hari ini semakin lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Engkau. Engkau Bapa, Engkaulah kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Bapa, Engkaulah harapan kami di dalam hidup kami Bapa. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, di hadirat-Mu kembali saat ini. Kami anak-anak-Mu datang. Kami mau mengatakan bahwa Engkau sumber harapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami anak-anak-Mu datang mengungkapkan ucapan syukur kami. Ucapan terima kasih kami ke hadapan-Mu. Bapak Ibu, dipersilahkan yang mau mengungkapkan ucapan syukurnya dan terima kasihnya kepada Tuhan kita. Dipersilahkan.
Terima kasih Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih atas napas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rezeki yang boleh kami terima daripada kemurahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kalau dalam saat pandemi kami masih boleh bersekutu bersama-sama di Zoom ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami boleh ikut di dalam Zoom persekutuan doa ini. Kami boleh mengalami lawatan-Mu, kasih-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang semakin menemani kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak. Terima kasih ya Bapak atas pekerjaan yang telah berhasil kami lakukan. Itu adalah berkat karunia-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Ya Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila kami masih ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas hari-hari ini. Kau berikan perhatian kepada saya secara istimewa. Engkau mengumpulkan juga semua pastor sekeuskupan untuk merencanakan yang paling tepat dalam mengembangkan gereja-Mu. Terima kasih kepercayaan-Mu kepada kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak yang baik, itulah ungkapan syukur kami. Masih banyak ungkapan-ungkapan syukur yang belum kami utarakan ke hadirat-Mu. Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Pada malam hari ini Bapak, kami anak-anak-Mu datang. Kami ingin sujud menyembah Engkau. Kami ingin meminta ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, di mana kami masih rapuh di dalam kedagingan kami. Ampuni buat segala kesalahan kami. Kadang kami kurang sabar, egois, amarah, emosi kami ya Tuhan, kesombongan. Ampuni buat segala kesalahan-kesalahan kami dan kelalaian-kelalaian kami. Kami mau tetap setia Tuhan. Selidikilah hati kami yang terdalam. Mari saudara, kita mau menaikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Benar Tuhan, kebaikan-Mu sungguh tak habis-habisnya telah Kau nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau tetap setia kepada-Mu, Tuhan, sampai akhir hidup kami. Ya Bapa yang Maha Pengasih, dengan kuasa-Mu, Kau pulihkan kami, Kau barui kami setiap hari. Rencana-Mu Kau nyatakan dalam setiap langkah hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Kaulah yang kupandang di sepanjang hidupku. Kasih-Mu telah memulihkan aku. Dan di sepanjang hidupku, Engkaulah yang memberi arah hidupku. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati. Kita sama-sama lambungkan pujian ini. Kita mempersembahkan hati kita kepada Bapa yang telah menyerahkan anaknya bagi kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang sepanjang hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku, ya la mau ya nama ya se. Terima kasih. Haleluya. Engkau Haleluya.
Kami muliakan kami Kaulah segalanya bagi kami. Kaulah Thank you, Lord. Thank you, Lord. Anakku, janganlah khawatir akan apapun juga. Aku akan menyertaimu senantiasa. Berserulah kepadaku. Carilah aku, maka engkau akan mendapatkannya. Bersukacitalah senantiasa, karena akulah Tuhan yang selalu menyertaimu. Akulah Allah yang bangkit. Akulah Allah yang menyertai kamu senantiasa. Percayalah kepada aku. Ikutlah aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Terima kasih buat lawatan-Mu dan buat urapan-Mu yang telah Kau curahkan bagi kami. Bapa, sebenarnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Esther Sutirta
Jamah Ibu Esther Tuhan, pakai dia saat ini menjadi alat-Mu, biar apapun yang keluar dari mulut bibirnya, sungguh berasal daripada-Mu. Urapi kami juga anak-anak-Mu Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Beri kami hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Jadikan tanah hati kami, tanah yang subur, agar kami bisa meresapi, menyimpan semua firman-Mu yang menjadi rema bagi kami, yang menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Beracaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Amin. Kepada Ibu Esther kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak. Shalom semuanya. Saya juga mau menyapa Pastor Fernando. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Saya sering melihat Pastor bersama di seminar-seminar BPK ya, Pastor. Kadang-kadang. Iya, baik, Pastor. Iya. Shalom Bapak Ibu semua di PDKK Santa Maria de Fatima Toa Sebioh ya. Saya juga mau menyapa Pak Surya yang beberapa kali kontak saya melalui WhatsApp. Terima kasih Pak Surya, terima kasih atas undangannya malam hari ini. Nah, Pastor, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini saya diminta Ibu Helen untuk bawakan di PDKK Santa Maria de Fatima Toa Sebioh. Puji Tuhan, karena saya percaya Tuhan itu mau menyapa kita. Tadi sudah di dalam doa, Tuhan itu mau menyapa kita. Jadi siapapun yang terpanggil dan menanggapi panggilan Tuhan dengan cara kita hadir melalui Zoom pada malam hari ini, kita percaya Tuhan akan menyapa kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan yang pasti Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, Pastor, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita semua baru saja merayakan Paskah. Belum lewat bulan ya, tanggal 2 April kita memperingati wafat Tuhan kita Yesus Kristus, dan tanggal 4 April kita bersama-sama merayakan Paskah. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa gerakan kita itu masih terbatas ya. Sebelumnya saya belum memperkenalkan diri dari teman-teman di PDKK Santa Maria. Nama saya tadi sudah diperkenalkan, Esther Linggriani Sutirto. Saya juga masuk di komunitas FKPM di BPKP KKAJ. Secara komunitas saya melayani di PDPKK Santo Andreas, Green Garden Kedoya, Paroki Kedoya, Gereja Santo Andreas. Jadi saya berkomunitas di PD kategorial ya di Paroki Kedoya. Nah, sehari-hari saya bekerja dan malam saya sering melayani melalui pewartaan firman Tuhan. Nah, kembali ke tadi, Bapak Ibu Romo yang terkasih, kita selama 2 tahun ini ya, ada satu perbedaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita dipaksa secara negatif, kita dipaksa untuk masuk ke satu ranah online, yaitu melalui Zoom. Kita tidak bisa bertemu lagi secara offline, ya. Kita masih bisa melihat Bapak Ibu, tapi kita tidak bisa merasakan gitu ya. Istilahnya tidak bisa membau, tidak bisa merasakan, tidak bisa biasanya cupika-cupiki gitu ya. Itu udah tidak bisa gitu ya. Kadang-kadang kita merasa sedih, tapi satu hal, kesedihan itu harus dihilangkan karena luar biasa. Ternyata Tuhan tetap memberikan wadah, yaitu melalui Zoom, melalui online. Bayangkan kalau tidak ada media ini, kita benar-benar tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kita tidak bisa melakukan persekutuan, kita tidak bisa melakukan banyak hal, ya. Jadi kita tetap bersyukur. Nah, kembali ke makna Paskah, ya, kembali ke makna Paskah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih semuanya, kita percaya bagi anak-anak Tuhan, bagi kita yang sudah hidup baru, kita punya Paskah pasti punya arti sesuatu. Ya, pasti punya arti di dalam kehidupan kita. Paskah bukan lewat saja, ya. Walaupun kita melakukan pertemuan offline, tapi kalau kita belum mengalami kasih Tuhan benar-benar melalui wafat Tuhan dan kebangkitannya,
kita akan melalui Paskah itu tahun demi tahun pasti akan lewat begitu saja, ya. Jujur nanti di akhir firman saya akan men-sharing-kan bagaimana saya dirubah Tuhan sampai saya bisa melakukan saya bisa melayani Tuhan melalui pewartaan ini, ya. Jadi sebelum saya mengalami satu mujizat Tuhan, ya, satu pengalaman yang benar-benar membalikkan hidup saya, kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu, itu karena saya memang keluarga saya kan dari kecil itu Katolik, ya. Jadi saya dibaptis umur 3 tahun, keluarga saya Katolik, jadi saya saya dari kecil tuh udah ke gereja wajib dan sebagainya sampai kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya. Sekitar umur 20-an itu, saya melalui Paskah itu ya begitu-begitu aja gitu ya. Jadi saya ke gereja, Paskah itu adalah kalau dulu ya kita tuh kayaknya sebel gitu ya banget karena gerejanya paling lama gitu ya. Jadi udah capek harus datang itu 2 jam sebelum gitu kadang-kadang. Jadi benar-benar membuat kita tuh aduh paling paling bete lah istilahnya. Nah, saya melalui Paskah itu lewat aja. Bapak Ibu saya yang terkasih ya, saya lewat aja. Jadi selesai misa malah, aduh puji Tuhan udah selesai, udah beres gitu ya, tanggung jawab kita udah selesai, udah ikut misa yang panjang-panjang gitu, tapi udah selesai. Pada saat saya mengalami persoalan kembali, saya jatuh kembali, saya bangun kembali ya dengan segala kekuatan kita. Karena saya waktu itu memang belum mengalami Tuhan. Ya, saya Katolik tapi saya belum mengenal Tuhan secara luar biasa sampai kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Romo yang terkasih, malam hari ini kita masuk ke dalam satu tema, ya. Kita tahu bahwa pengorbanan Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib itu sudah luar biasa, ya. Terlalu besar. Ya kalau kita tahu ada lagu, ada satu pujian, terlalu besar gitu ya pengorbanan Tuhan buat kita semua. Terlalu besar kasih Bapa yang memberikan putra satu-satunya untuk kita, ya, untuk menyelamatkan kita semua. Saya akan mulai masuk ke dalam tema. Saya akan share screen. Baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu tidak bisa dipungkirin lagi bahwa pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita semua, ya, baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, keluarga kita semuanya, ya. Saya pribadi itu begitu besar bagi kita semua, ya. Pengorbanannya itu memberikan rahmat kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Nah, kita mau masuk ke dalam satu perikop ya dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Bolehkah saya dibantu salah satu untuk membacakan Injil Yohanes 21 yang menjadi Ya, Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda,
engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada tiga kali Yesus menanyakan kepada Petrus. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 ini itu menceritakan pada saat Yesus sudah wafat, Yesus kubur kosong, dan Yesus seringkali menampakkan diri, ya Bapak Ibu semuanya, kita semua udah tahu Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Ada yang perjalanan di Emmaus, ya, dan salah satunya saya sangat tertarik ya dengan Injil Yohanes 21 ini. Ayat 15 sampai 19 ini pada saat Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus, ya. Kita semua tahu bahwa Simon Petrus itu adalah salah satu rasul Yesus yang benar-benar kontroversial gitu. Jadi dia benar-benar bisa menyangkal Yesus gitu ya, tapi dia juga bisa marah sampai menebas tentara yang akan membawa Yesus telinganya. Dan di Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 di mana Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan dia menanyakan kepada Petrus 3 hal dan itu diulang-ulang, ya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, di sini ada 3 kata, ada 2 kalimat yang diulang sampai 3 kali. Ya, dikatakan di sini Yesus menanyakan apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus menjawab, "Benar Tuhan," Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian Yesus bertanya kembali, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus kembali berkata kepada Tuhan, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus kembali mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang kasih, perkataan ini diulang kembali sampai ketiga kalinya, ya. "Apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Sehingga Petrus mengatakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa pertanyaan yang ketiga ini mengubah hidup Petrus. Jadi Petrus tuh benar-benar merasa, aduh ternyata ya mencintai Yesus itu berat. Jadi istilahnya bukan berat, sanggup mengubah hidup kita. Itu yang Yesus minta sesungguhnya. Nah, di pertanyaan yang ketiga pun Yesus kembali mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemudian selanjutnya dikatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja." Menceritakan bagaimana Petrus kalau sungguh mengasihi Tuhan, dia juga harus mengembalakan domba-dombanya dan dia harus mengalami begitu banyak hal, ya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tidak memberikan pilihan kepada Petrus. Tuhan bilang, "Ikutlah aku." Ya. Karena Tuhan tahu bahwa hal itulah yang akan menyelamatkan Petrus. Begitu juga kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, begitu besar, begitu dalamnya pernyataan Tuhan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Itu pun yang seringkali Tuhan tanyakan kepada kita semua, ya. Apakah kita sungguh mengasihi Yesus? Apakah kita sungguh mengasihi Yesus? Mengasihi Yesus bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir, bukan hanya di perkataan kita. Tapi apakah kita sungguh mengasihi Yesus seperti yang sudah Yesus lakukan untuk kita semua, ya. Nah, kasih, ya, kita semua tahu bahwa kasih adalah ajaran Tuhan Yesus yang utama, ya. Iman, harapan, dan kasih yang lebih besar dari segala itu adalah kasih, ya.
Dikatakan di sini, kasih Tuhan, jadi pada waktu Tuhan bertanya kepada Petrus tadi untuk yang ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Disitulah Petrus baru sadar. Disitulah Petrus baru ting gitu ya. Aduh, ternyata mengasihi Tuhan itu berat. Bukan hanya sekedar di mulut, bukan hanya sekedar di bibir. Karena kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, kasih yang sudah Tuhan tunjukkan, kasih yang sudah Tuhan berikan adalah kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Ya, kasih yang lemah lembut, sabar, murah hati, tidak memegahkan diri, memaafkan, rela berkorban, bijaksana dan sebagainya. Beda dengan kasih dunia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, kalau di dunia kita mengasihi mungkin karena kita mendapat sesuatu atau karena kita berpikir kita akan mendapatkan sesuatu, tapi Tuhan bilang bukan itu yang aku maksudkan. Kasih yang Tuhan benar-benar minta kepada kita, apakah kita masih bisa mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang sudah memfitnah kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, apakah kita masih bisa memberi kepada orang yang sudah mungkin mengambil bagian kita atau segala macam, tapi kita masih bisa memberi dengan hati yang penuh sukacita. Bukan hal yang mudah, ya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih semuanya, kasih inilah ya yang menjadi dasar kehidupan kita. Saudara yang terkasih, tanpa rahmat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak mungkin bisa sabar, kita tidak mungkin bisa murah hati, kita tidak mungkin bisa memaafkan, kita tidak mungkin bisa berkorban. Ya, pasti kita masih berpikir, kita masih hitung-hitungan, kita masih melihat, wah, apa sih nanti akan kita dapat, apa sih keuntungan saya dan sebagainya. Dan kasih inilah yang juga akan menjadi dasar kita menanggapi pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk hidup kita semua. Ya. Nah, kita masuk ke lebih lanjut ke kasih, ya. Di dalam Yohanes 21 tadi kita sudah mendengarkan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali ya. Yang terakhir ternyata Petrus baru sadar kalau ternyata kasih yang Tuhan maksud itu ternyata udah berat sekali, yaitu kasih agape, ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 juga dikatakan bahwa tidak ada pengorbanan yang lebih besar selain pengorbanan seorang sahabat yang mengorbankan, yang memberikan nyawanya kepada kita. Ya, Yesus itu menganggap kita semua adalah sahabat-sahabatnya, dan dia berikan nyawanya kepada kita. Itu adalah kasih yang luar biasa. Dan kasih ini harus menjadi dasar hidup orang beriman. Ya, hanya dengan rahmat kasihnya maka kita dapat melakukan banyak hal, bisa mengasihi orang lain tanpa syarat dan sebagainya. Ya. Di Matius 25 ayat 40 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita sekarang tidak bisa secara harafiah ya melakukan seperti yang firman lakukan ya, seperti yang Tuhan mau kunjungi saudaramu di penjara dan sebagainya karena kan sekarang zaman Covid ya. Kita tidak mungkin melakukan itu ya, ada protokol kesehatan, ada batas-batas yang harus kita lakukan. Tetapi kita masih banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Masih banyak hal yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudari kita yang paling hina yang Tuhan bilang. Karena kalau kita melakukan itu artinya kita melakukan untuk Tuhan. Nah, kenapa di awal dari tema kita malam hari ini saya sedikit membahas tentang kasih ya, karena kasih inilah yang Tuhan minta menjadi dasar bagaimana kita menanggapi kasihnya. Kita masuk berikutnya. Nah, tadi dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan pada saat Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, dan kata gembalakanlah domba-dombaku itu juga Tuhan ulang sampai 3 kali. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Romo sudah pasti
Romo adalah gembala, ya. Tapi kita semua juga gembala, ya. Tuhan mau kita menjadi gembala, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam komunitas lingkungan. Ini ada 3 ya. Yang ini di dalam keluarga, ini waktu itu pelayanan di lingkungan, ya. Terus kemudian ini di persekutuan doa juga, dan ini adalah di paroki, ya. Jadi kita juga lebih luas lagi kemana aja, ya. Tapi Tuhan bilang tugas, kita punya tugas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Kalau kita bilang, "Oh Tuhan, aku mengasihi Engkau." Tuhan bilang nggak sampai situ, ya. Satu bukti bahwa Engkau mengasihi aku, maka Engkau harus mengembalakan domba-dombaku. Ya, itu adalah bukti konkret, ya, bukti nyata. Langkah nyata yang harus kita lakukan kalau kita sungguh mengimani dan menjadi rema di dalam kehidupan kita, bukan hanya di mulut, di bibir, tapi kita sungguh mau melangkah menanggapi kasih Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita menjadi gembala? Bagaimana kita menggembalakan domba-domba yang sudah Tuhan kirim di dalam kehidupan kita, ya. Jadi, ini saya bagi menjadi 2 bagian, ya. Yang pertama adalah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan taat dan setia, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Romo yang terkasih, kita tahu bahwa Yesus adalah teladan, ya, gembala kita yang luar biasa, ya. Kita mau bahas satu persatu, gembala. Apa sih yang mencerminkan gembala, ya? Gembala itu identik dengan kesederhanaan, ya. Dia tidak memikirkan diri sendiri, ya. Dia memikirkan domba-dombanya. Apakah dombanya ada yang kekurangan, ya? Apakah dombanya ada yang sedang menderita? Apakah dombanya sedang mengalami persoalan, ya? Apalagi di dalam era saat ini, ya, pada saat kita tidak bisa bertemu, pada saat kita hanya dipertemukan dengan online, ya. Kadang-kadang memang benar itu ya, jadi kita kurang peka, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi, bahkan mungkin beda berapa rumah ya, satu lingkungan gitu ya, berapa rumah kita nggak tahu, tiba-tiba teman kita itu sedang mengalami kesusahan. Kita nggak pernah tahu, ya. Nah, gembala ya melalui kesederhanaan itu dia benar-benar memikirkan domba-dombanya, ya. Kadang-kadang sebagai banyak hal di sini, mungkin sebagai koordinator PD, mungkin sebagai ketua lingkungan atau koordinator wilayah dan sebagainya, ketua lingkungan dan sebagainya, ya. Bagaimana kita tanggap, bagaimana kita memikirkan orang-orang yang mungkin ada di dekat kita, tetapi memang tidak bisa bertemu sering-sering karena kondisi seperti ini, tapi kita masih menyapa mereka, ya. Makanya kita bersyukur banget walaupun kita hanya dipertemukan melalui Zoom, tapi tadi dari awal host udah bilang bahwa yuk kita buka video, kita saling menyapa dan sebagainya, ya. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Bagaimana Bapak Ibu hadir melalui Zoom, Bapak Ibu membuka video, walaupun Bapak Ibu tersenyum aja tidak perlu ngomong apa-apa, itu sudah menjadi berkat. Menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat laptop ini, ya, ataupun handphone ini, ya. Bayangkan kalau semuanya videonya ditutup, sama aja kayak saya bicara sendiri, ya, bicara sendiri sama layar yang tulisan saya sendiri, saya bicara sendiri gitu ya. Jadi awal-awal saya aneh, Bapak Ibu, jujur, awal-awal saya merasa pewartaan ini sangat aneh dan sangat apa ya, tidak bisa berinteraksi itu hal yang sangat-sangat susah gitu ya. Makanya kadang-kadang kita selalu menjelaskan di depan, silakan kita buka karena kehadiran Bapak Ibu, melihat wajah Bapak Ibu aja itu sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Ya. Jadi bagaimana dengan kesederhanaan ini kita boleh saling memberkati, saling memikirkan satu dengan yang lain, ya. Terus kemudian yang kedua, gembala. Ya, gembala itu memberikan teladan yang baik, Yesus. Ya, Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya, di
gembala yang memberikan teladan yang baik. Kita belajar dari ayat 4 Yohanes 4 ayat 23 bahwa persembahkanlah hidup kita, ya, baik itu pikiran kita, baik itu perkataan kita, baik itu hati kita, untuk menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, Bapak Ibu yang terkasih? Yuk, mari dalam era seperti ini kita saling memberkati, ya. Begitu mudahnya hoax, ya, hoax ataupun kata-kata negatif kadang-kadang, ataupun segala sesuatu yang apa, yang belum tentu benar, tapi sudah membuat kita khawatir, membuat kita ketakutan. Yuk, sangat-sangat memberkati kalau kita mengcounter, ya. Kita mengcounter segala-gala itu dengan satu kata-kata, misalnya dengan ayat yang menyenangkan, dengan ayat yang penuh sukacita, dengan satu motivasi yang positif, gitu ya. Jadi mari kita pakai seluruh keberadaan kita. Mungkin secara fisik kita tidak bisa bertemu, secara fisik kita tidak bisa menolong orang, tetapi melalui WhatsApp, melalui apapun itu, kita tetap bisa memberikan sukacita, ya, memberikan hal-hal yang positif, gitu. Nah, pakai seluruh keberadaan kita, untuk kita benar-benar memberikan teladan yang baik, ya, memberikan sukacita, membagikan sukacita menjadi berkat yang luar biasa. Nah, itu yang Tuhan mau, ya, sebagai gembala. Terus kemudian yang selanjutnya, gembala tidak membiarkan dombanya hilang, ya. Yesus bahkan mencari satu dombanya yang hilang dan meninggalkan domba-domba yang lain, ya. Dalam arti domba-domba yang lain pasti aman lah, isinya seperti itu. Tapi intinya dalam hal ini kita belajar, ya. Kadang-kadang kita merasa jengkel gitu ya, kita merasa sebel gitu ya dengan seseorang atau mungkin 2 orang atau berapa orang, terus akhirnya kita tidak peduli, "Wah, sudah biarin aja lah, pokoknya aku nggak peduli lah, aku masih punya yang lainnya." Bukan, ya. Tuhan tidak mau seperti itu, ya. Tuhan mau kita sebagai gembala kita belajar walaupun satu orang pun, ya, tidak pernah kita tinggalkan, ya. Khususnya dalam situasi seperti ini. Itu khususnya dalam saat-saat seperti ini, ya. Kasihan Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang saya benar-benar saya saat ini Tuhan berikan satu kesempatan, ya, untuk menjadi koordinator PD gitu ya di Santo Andreas. Kita punya tim itu kurang lebih 80-an orang, 80 sampai 90 orang ya dalam satu tim pengurus gitu. Nah, saya benar-benar berusaha, ya, kita semua berusaha sampai kita ngadain apa gitu, semua orang bilang, "Oh, enak online kan lebih enak ya, kita nggak perlu datang, kita nggak perlu sampai gimana." Enggak, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Pada saat online ini malah lebih susah buat kita, ya. Bagaimana agar mungkin saya tidak bisa 100% ya, tapi bagaimana teman-teman yang 80 sampai 90 ini tetap punya sukacita, ya. Roh ini tidak mati, tapi tetap bersukacita, tetap menyala-nyala gitu ya. Mereka tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan karena saat-saat seperti ini banyak orang depresi, ya. Mungkin mereka mengalami kesulitan dalam keluarganya, mungkin mereka mengalami kesulitan dalam ekonominya yang kita tidak tahu, ya. Dan akhirnya mereka sudah mulai antipati, aduh udahlah, udah males. Mau ikut Zoom juga tidak bergairah, ya. Mau ikut ini juga tidak mau dan sebagainya. Dan itu menjadi tugas yang luar biasa berat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan. Tuhan senantiasa menyertai kita. Asal kita sungguh-sungguh mau menggembalakan domba-dombanya. Ya, bahkan satu pun Tuhan bilang, yuk, semuanya berharga. Semuanya berharga bagi Tuhan. Ya, dan itulah tugas kita. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah gembala. Berani mengambil resiko. Ya, Yohanes 10 ayat 11 dikatakan memberikan nyawanya bagi dombanya. Mungkin kita tidak seperti itu ya, kita tidak sampai memberikan nyawa kita ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita juga kadang-kadang kehilangan waktu ya, kehilangan tenaga ataupun ada tenaga yang harus kita keluarkan ya, atau bahkan materi yang harus kita keluarkan ya. Ada satu resiko ya yang harus kita lakukan, yang harus kita berikan ya. Kita percaya bukan di luar kemampuan kita. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang harus kita lakukan di luar kemampuan kita. Ya, semuanya
pasti Tuhan akan cukupkan dan mampukan. Ya, tapi ada satu kerelaan. Ya, ada satu kerelaan bagaimana suatu saat kita harus kehilangan waktu, memang. Ya, kadang-kadang saya berpikir kalau udah penuh gitu ya, kadang-kadang pagi kerja terus malam kita terus-terusan gitu ya. Ya, memang kita harus kehilangan waktu gitu ya. Kadang-kadang saya berdoa semoga Tuhan atur yang terbaik gitu istilahnya seperti itu. Tapi ada waktu, ada tenaga atau bahkan ada kadang-kadang ada materi yang memang harus kita berikan ya. Karena itulah totalitas yang harus kita lakukan dengan taat dan setia saat kita sungguh mau menanggapi pertanyaan Tuhan Yesus yang selain diajukan kepada Petrus juga diajukan kepada kita semua. Apakah kamu mengasihi aku? Ya, kalau memang kamu mengasihi aku, kalau memang Bapak Ibu mengasihi Tuhan secara luar biasa, yuk lakukan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan, mengembalakan domba-domba Tuhan dengan taat dan setia. Ya, itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, di ayat yang berikutnya dikatakan di situ bahwa di ayat yang terakhir setelah Tuhan menanyakan kepada Petrus 3 kali dan Tuhan bilang gembalakan dombaku 3 kali, Tuhan itu juga melakukan interaksi dengan Petrus dan Tuhan menggambarkan bahwa itulah salib yang Petrus akhirnya harus pikul. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya pasti juga Pastor Fernando juga tahu dan pasti mengalami banyak hal ya bahwa mengembalakan domba itu tidak mudah ya. Akan ada banyak tantangan, akan ada banyak pergumulan ya. Bahkan mungkin seperti Petrus artinya kita dibelenggu dengan ketidakadilan, tidak bisa membela diri, benar bisa jadi salah dan sebaliknya dan lain-lain ya. Kadang-kadang kita sudah merasa saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah mengorbankan waktu saya sudah mengorbankan tenaga saya sudah memberikan semuanya. Tetapi Tuhan, kenapa kok masih seperti begini? Kok masih saya disalahkan? Kok masih semuanya berjalan tidak baik? Ya. Nah, bukan itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan udah bilang, ya itulah. Itu adalah satu pikul salib ya. Pikul salib yang memang harus kita lakukan. Tapi kita tidak pernah sendiri Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Pikul salib bersama Yesus. Ya, pikul salib bersama Tuhan. Kalau kita pikul salib sendirian, yang ada pasti kita akan mengeluh, dan mengeluh. Kita tidak akan sampai kepada tujuan hidup kita. Ya. Tapi Tuhan bilang, pikul salib bersama aku. Ikutlah aku. Ya, satu perikop yang ditutup dengan kata, dengan satu perintah. Ya, satu perikop ini ditutup dengan satu perintah. Tuhan bilang, ikutlah aku. Ya. Bagaimana kata-kata ini luar biasa, yang juga mengingatkan kita semua, meneguhkan kita semua. Ikutlah dia. Ya. Jangan fokus pada salib atau persoalan kita atau masalah kita. Ya. Fokus pada Yesus, sumber pengharapan. Ya, pengharapan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Kalau Bapak Ibu masih ingat, Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat, ini adalah ayat yang menutup APP kita, ya. Ayat yang menutup, yang dipakai untuk menutup APP kita, tema yang keempat yang baru saja kita lalui sebelum Paskah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Ya. Yesus adalah link yang utama di dalam hidup kita. Walaupun kita dipisahkan oleh media online, kita tidak bisa bertemu secara offline, tetapi Yesus bilang, ya, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jadi ranting kita sebagai ranting jangan pernah lepas dari pokok anggur. Ya, jangan pernah lepas dari pokok anggur karena Yesus adalah sumber pengharapan kita. Ya, dan berjalan bersama Yesus adalah kekuatan kita yang luar biasa. Ya, Yesus sudah mengatakan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Bapak Ibu sungguh menanggapi, ya, sungguh menanggapi satu pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Petrus, Yesus juga mau bertanya kepada kita, apakah kita sungguh mengasihi Dia? Kalau kita sungguh mengasihi Dia, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
kita gembalakan domba-domba kita pikul salib, dan kita ikut Yesus. Ya, Yesus sudah bilang, jangan fokus sekali lagi pada salib atau persoalan kita, fokuslah pada Dia sebagai sumber pengharapan dan berjalan bersama Yesus kekuatan kita. Ada satu ayat yang baru saya dapat, belum saya masukkan ke sini, tapi ini adalah ayat yang renungan harian kita hari ini sebetulnya, yaitu di Yohanes 6 ayat 27a, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ini memang Yesus berikan kepada kita bagaimana kita menanggapi kasih-Nya, tetapi satu hal yang kita semua percaya, Yesus memang mau kita menanggapi kasih-Nya dengan melakukan ini, dengan ikut Dia, karena Tuhan mau kita bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, jadi bukan pada makanan yang bisa membuat kita binasa, tetapi mari kita kejar tujuan hidup kita untuk sampai kepada hidup yang kekal. Ya, nah itu tema, dan kita hari ini satu renungan yang singkat bahwa Tuhan mau kita berjuang, kita sungguh menanggapi kasih-Nya dengan satu perjuangan, dengan taat dan setia sampai akhir hidup kita. Ya, nah saya mau nutup dengan satu sharing yang sebetulnya ini kejadian ini sudah saya alami cukup lama. Saya nggak tahu, mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendengarkan juga kesaksian saya, sharing saya. Jadi kurang lebih kira-kira 20 tahun yang lalu ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang tadi saya ceritakan, saya dari kecil sudah Katolik, saya dari keluarga Katolik, umur 3 tahun saya dibaptis. Tapi kehidupan saya, Katolik saya, ya seperti itulah ya. Jadi seperti yang sering kali kita dengar, dan itu memang saya alami. Jadi Katolik saya cuma Katolik KTP. Saya tidak punya Alkitab ya. Saya tidak punya Alkitab, kitab suci. Saya hanya ke gereja, saya hanya mendengarkan firman Tuhan di gereja. Itu pun juga kadang-kadang dengar, kadang-kadang enggak ya. Sampai akhirnya saya melalui semua hidup saya tuh baik-baik aja. Jadi semuanya lancar, seturut dengan kehendak saya. Jadi saya merasa saya berjuang, saya berdoa udah pasti, tapi saya berjuang dengan kekuatan saya. Saya menyelesaikan sekolah saya semuanya ya dengan mulus semuanya. Saya dapat pekerjaan, semuanya dengan mulus Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apa yang saya inginkan ya. Nah, ada satu hal yang saya ingat gitu ya, beberapa kali saya diajak gitu sama teman-teman, "Yuk Esther ikut Legio, ikut apa," gitu ya. Saya itu antara ikut, coba, terus akhirnya enggak, gitu, putus gitu ya. Nanti diajak apa lagi, ikut apalah, mau ikut, putus, enggak. Akhirnya saya merasa dalam hati saya, enggak maksudnya intinya, saya enggak tertarik sama sekali gitu, ikut-ikut seperti itu enggak tertarik sama sekali. Nah, sampai pada akhirnya saya kerja, kurang lebih sudah 4 tahun, baru 4 tahun saya kerja. Setelah saya dapat semuanya, saya dapat karir, saya dapat kedudukan dan sebagainya, tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Tiba-tiba, maaf, waktu saya kencing itu saya keluar darah gitu ya, keluar darah banget gitu, bukan darah cair gitu, jadi benar-benar darah kental gitu. Nah, saya nggak sakit, tidak ada rasa sakit, tidak ada apa sama sekali. Saya dibawa ke dokter gitu. Saya dibawa ke dokter, dokter bilang, oke, di lab hasilnya memang itu darah, tapi dokter masih belum tahu gitu, itu darah gitu aja. Akhirnya setelah di USG dan segalanya, saya divonis waktu itu ada daging ya tumbuh di bladder. Bladder itu kandung kemih, ya bukan kandungan, kandung kemih. Jadi itu kejadian sudah 20 tahun yang lalu. Bayangkan 20 tahun yang lalu, kasus itu masih sangat langka gitu di sini. Jadi ada kalau pria mungkin lebih ke arah prostat, ini terjadi di cewek gitu ya, di perempuan gitu. Jadi dokter tuh masih bingung. Terus akhirnya setelah di biopsi, singkat kata, dokter di Indonesia sudah angkat tangan karena ternyata itu tiba-tiba itu udah cancer dan udah stadiumnya udah tinggi gitu ya, stadiumnya udah tinggi.
Saya tidak sakit, tidak apa-apa. Sama sekali saya tidak merasakan sakit dan apa-apa. Tapi begitu waktu dokter sudah bilang angkat tangan, dokter sini angkat tangan, dan waktu itu sudah divonis kalau itu cancer, itu saya udah mulai tek gitu ya dalam hati saya. Tapi saya masih berharap ada satu mujizat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kan tidak melakukan apa-apa, hidup saya mulus semua. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan gitu ya. Tuhan itu memberikan saya sesuatu yang seperti ini gitu. Nah, akhirnya karena dokter di sini angkat tangan, mau tidak mau, itu semua keluarga dan sebagainya harus menjual semuanya, karena pada saat itu saya masih ingat itu tahun 1998. Pada saat krisis moneter Indonesia. Yang pertama itu, yang benar-benar parah, di mana dolar itu, saya ingat banget itu sudah mendekati 20.000, dolar Singapura sudah di atas, pokoknya itu gila-gilaan sekali gitu harganya. Dan semua keluarga bilang, oke, saya harus cepat-cepat dibawa ke Singapura. Di Singapura pun saya juga, waktu itu saya masih berharap dokter di Indonesia salah diagnosa, tapi ternyata di Singapura pun dokter di sana langsung marah-marah karena kenapa kok baru dibawa? Ini sudah parah, ini sudah stadium 3 dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada saat dokter mengatakan itu, pada saat dokter mengatakan sudah stadium 3, ini sudah parah segala macam, baru di situ saya merasakan satu kesakitan gitu ya. Jadi orang yang ada yang bilang bahwa sakit itu dipengaruhi oleh perasaan, pikiran gitu ya, perasaan itu benar sekali. Jadi pada saat dokter memvonis seperti itu sudah pasti, saya langsung down. Saya langsung down, itu kaki itu benar-benar kayak orang nggak napak gitu ya. Jadi benar-benar saya langsung seperti kayak, aduh, ini udah parah gitu ya, udah gawat gitu. Dan akhirnya memang seperti itu. Jadi dokter memberikan satu vonis yang sangat apa ya, sangat parah gitu ya, bahwa ya hidup kamu, karena dokter di sana tuh sangat open gitu ya, hidup kamu cuma tinggal 50%, ya ini pun kamu harus di kemo, harus diradiasi ya, kamu nggak akan bisa punya anak, segala macam gitu. Saya langsung kayak apa ya, kayak mungkin pada waktu itu kan saya benar-benar iman saya tuh nggak saat ini gitu ya. Jadi seperti saya langsung rasanya marah banget sama Tuhan ya, waktu itu saya marah sekali sama Tuhan. Jujur saya marah dan saya merasa bahwa Tuhan itu tidak adil sekali gitu ya. Kenapa kok semua itu tiba-tiba langsung ditimpakan ke saya, ke hidup saya dalam kondisi yang baik-baik saja, terus Tuhan ubah gitu 180 derajat gitu. Nah, di situ perjuangan saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama 7 bulan ya, karena waktu itu langsung saya harus dioperasi, dan ternyata setelah dioperasi, itu cancer itu sudah ditemukan di luar dari bladder, jadi dia sudah menyebar gitu, maka dari itu sudah dibilang stadium 3 gitu ya. Hidup kamu cuma tinggal 50% gitu. Jadi itu semua udah langsung kayak seperti hilang dari kehidupan saya. Nah, hal yang paling berat di dalam hidup saya adalah, titik paling berat di dalam hidup saya adalah selama 7 bulan setelah itu ya. 7 bulan setelah itu, bulan-bulan pertama, itu 1 bulan itu saya seperti menyangkal Tuhan gitu. Jadi walaupun saya didatengin tim doa gitu ya, bahkan mungkin seminggu tuh bisa sampai 3, 4 kali tuh tim doa datang gitu. Dikasih doa, dikasih apa, tidak ada satupun yang menyangkut di otak saya gitu ya. Saya cuma selalu merasakan bahwa, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri itu beneran, dan saya di dalam hati saya cuma berpikir, "Kamu bisa ya bicara seperti itu." Ini kejadian 20 tahun yang lalu ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Mungkin saat-saat ini kan kita semua sudah banyak persekutuan doa atau segala macam. Kalau tahun-tahun lalu, 20 tahun yang lalu itu kan masih jarang gitu ya. Tapi Tuhan kirim loh teman-teman pendoa gitu ya, walaupun di Singapura yang pertamanya saya nggak kenal gitu. Nah, tapi masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, saya tidak ada yang masuk. Bahkan saya selalu bilang bahwa, "Kamu enak aja bicara seperti itu, kamu tidak mengalami seperti apa yang saya alami," gitu. Karena semuanya udah habis-habisan gitu. Jadi saya harus orang tua saya harus menjual banyak hal, pokoknya habis-habisan istilahnya seperti itu. Dan sampai 1 bulan itu saya tidak bisa berpikir, saya nangis tiap hari, menyebabkan kondisi saya drop. Itu kemo kedua, rambut saya habis semua total, bersih, dan saya lemes, bisa dibilang untuk jalan ke tempat tidur aja harus dipapah, dan akhirnya saya terima sakramen perminyakan. Di situ, itu saya ingat banget, itu di satu titik yang paling parah itu, saya terima sakramen perminyakan, dan setelah saya terima sakramen perminyakan,
pada saat semua tidak ada, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya itu makanya ya Tuhan itu punya cara gitu ya untuk setiap kita. Memang benar segala sesuatu tuh saya merasa bahwa Tuhan berbicara gitu ya, Tuhan berbicara kepada saya itu melalui banyak hal gitu. Nah, pada waktu saya sendirian di dalam rumah itu, saya tinggal di Singapura itu di rumahnya teman, yang teman saya benar-benar kasih gratis gitu. Ada satu istrinya dari teman saya itu, dia orang Singapura dan dia merawat saya dan dia itu benar-benar kayak tulus gitu ya merawat. Nah, tiba-tiba itu waktu saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saya udah lemes, sudah semuanya udah lemes banget. Saya tuh benar-benar dengar Tuhan itu kayak berbicara gitu ya, walaupun mungkin saya nggak tahu itu apakah itu halusinasi atau apa, tapi saya percaya banget Tuhan bilang, "Tidak ada satupun yang bisa menolong kamu kecuali aku. Tidak ada satupun yang bisa menolong kamu kecuali aku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh percaya atau tidak, setelah itu saya benar-benar bangun, saya bisa bangun, saya bersujud kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan, saya benar-benar minta ampun untuk selama ini 1 bulan saya sudah membenci kamu, saya nggak suka, pokoknya saya merasa bahwa semua ini kamu yang menyebabkan semuanya ini." Terus saya bilang, "Udah terserah Tuhan mau apa, kalau Tuhan memang menghendaki saya hidup, ubah hidup saya, ubah total hidup saya." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata Tuhan itu memang mengubah hidup saya, ya. Jadi bukan cuman secara fisik Tuhan rubah, secara rohani Tuhan ubah, ya. Hal yang tidak mungkin dan tidak pernah saya lakukan, saya bisa baca kitab suci itu, bisa seperti kayak baca novel. Itu yang luar biasa. Dari nol, saya tidak punya kitab suci. Saya bisa baca kitab suci dari awal sampai akhir itu udah kayak baca novel. Dan itu yang luar biasa. Jadi Tuhan itu benar-benar mengubah, bukan mengubah fisik ya, bukan mengubah fisik saya, tapi dia mengubah secara rohani, secara iman itu Tuhan ubah. Dan apa yang terjadi, saya bisa melalui kemoterapi saya kalau nggak salah itu 11 kali, saya bisa melalui radiasi saya 30 kali, bahkan saya ingat saya pernah sendirian ya pergi rumah sakit itu saya sampai nggak bisa jalan, saya mesti pegangan tembok. Itu ada supir taksi yang baik yang Tuhan kirim ya untuk menolong saya semuanya. Sampai kurang lebih 7 bulan. 7 bulan saya bergumul ya. Kalau Bapak Ibu belum pernah mengalami, ya mungkin kadang-kadang saya juga merasa, kenapa kok bisa ya saya melakukan itu semua. 7 bulan menurut saya waktu itu bukan waktu yang pendek, karena saya mengalami kesakitan yang luar biasa, karena kemo, karena radiasi, dan yang luar biasa adalah saya bisa melalui itu dengan pertolongan melalui orang-orang yang Tuhan kirim di sekitar saya. Yang walaupun saya tidak pernah mengharapkan, tiba-tiba Tuhan kirim gitu. Dan apa yang terjadi setelah 7 bulan, dicek lagi, dites lagi seluruh sel kanker yang sudah menyebar dan sebagainya, dan semuanya sudah bersih, hilang. Dan itu terjadi tahun 1999 awal ya, jadi sekitar 22 tahun yang lalu ya. Dan disitulah yang saya rasakan ya, bukan hanya kesembuhan fisik ya, saya bersyukur saya dapat kesembuhan fisik, itu adalah satu bonus ya bagi saya yang Tuhan berikan. Tapi yang luar biasa adalah ternyata Tuhan itu memulihkan hidup rohani saya ya. Jadi dia sungguh kayak itu yang luar biasa bagi saya. Bagaimana saya yang tidak mengenal dia, akhirnya saya begitu mengenal dia, saya begitu mencintai dia secara luar biasa, dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau kembali ke hidup saya yang dulu ya. Hidup saya yang dulu itu adalah Esther yang ya pokoknya kerja gitu aja gitu. Tapi Tuhan berikan saya kesempatan untuk saya bisa melayani Engkau dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, awal-awal saya pelayanan bukan hal yang mudah ya, karena memang benar ikut Tuhan itu bukan hal yang mudah ya. Ikut Tuhan itu hal yang susah. Banyak salib Bapak Ibu ya. Banyak salib, banyak tantangan, banyak godaan, banyak persoalan dan semuanya ya. Menjadi satu pergumulan ya. Benar ini seperti Tuhan bilang, ikutlah aku ya. Pikul salib itu sudah benar. Itu banyak terjadi di dalam kehidupan saya pribadi juga gitu. Tapi apa yang luar biasa adalah saat kita benar-benar berjalan ya bersama Yesus di dalam segala salib yang kita pikul ya, itu
mungkin pada saat kita berjalan tuh berat banget gitu loh. Tapi pada saat kita bisa melalui semuanya itu, walaupun kadang-kadang tidak seperti yang saya harapkan ya, jadi hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, tapi pada saat saya bisa melalui semuanya itu, apapun hasilnya, ya, saya merasakan kasih Tuhan itu luar biasa, ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Tuhan, dokter waktu itu memvonis saya tidak bisa punya anak. Memang saya tidak bisa punya anak ya, tapi apa yang terjadi, walaupun saya tidak bisa punya anak, di situ saya bukan merasakan menjadi satu beban ya, tapi Tuhan sudah kayak menggantikan dengan sukacita yang luar biasa. Jadi kadang-kadang saya berpikir, hidup tidak seperti yang kadang-kadang yang saya saya inginkan. Seperti dulu kan saya pingin, "Wah, Esther tuh harus gini gini gini," gitu. Tapi mungkin saat ini tuh jauh dari itu, gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh memberikan satu pandangan, memberikan satu satu mujizat di dalam hidup saya, bahwa walaupun tidak seperti yang kamu rencanakan, walaupun tidak seperti yang kamu pikirkan, tapi saat ini aku memberikan kamu hidup yang lebih lagi, yaitu hidup yang kekal tadi. Bahwa saya bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu. Jadi bukan untuk diri saya sendiri, tapi Tuhan buka gitu bahwa siapapun kita ya, baik Bapak Ibu, siapapun, percayalah bahwa Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semuanya berharga di mata Tuhan. Ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan ya dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh berani memberikan segalanya kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu tuh menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Saya pernah diberkati dengan satu perkataan teman yang mengatakan bahwa dia hanya mengatakan satu kata aja pendek gitu ya. Saya juga nggak terlalu dekat dengan teman saya itu, cuman dia bilang dia bilang pokoknya mengatakan bahwa Esther, kamu tuh nggak usah berpikir yang macam-macam. Kalau saat ini Tuhan sudah pakai hidup kamu, serahkan aja kepada Tuhan, maka Dia yang akan bertindak. Bukan kamu yang bertindak, tapi Dia yang akan bertindak melalui hidup kamu. Dan disitulah saya langsung, benar juga ya. Jadi kadang-kadang mungkin kita merasa, aduh Tuhan kita tidak berharga, atau aduh Tuhan kita masih jauh, atau masih gimana. Tapi pada saat kita benar-benar bilang, Tuhan saya mengasihi Engkau luar biasa, dan saya mau menanggapi kasih-Mu, maka Tuhan tinggal bilang, ikutlah aku. Dan Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Ya. Apapun persoalan Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi sekarang, jangan pernah kecil hati. Ya, karena Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih tidak pernah berjalan sendiri. Pada saat Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih mau menanggapi kasih Tuhan, walaupun salib yang Bapak Ibu pikul saat ini mungkin terasa berat bagi Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus, menggenapi segala apa yang Yesus mau di dalam kehidupan Bapak Ibu dengan taat dan setia, pasti Bapak Ibu akan berjalan sampai pada tujuan hidup yang kekal, yang Tuhan mau untuk kita semua. Dan Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, memberikan sukacita, dan memberikan kita pengharapan akan masa depan kita yang luar biasa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya stop share. Thank you semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esther buat firman yang dibawakan, juga buat kesaksiannya yang sungguh membawa kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, jangan pernah meninggalkan Dia, terutama serahkan apa yang kita bisa untuk berbagi, untuk mempersembahkannya kepada Tuhan, dan berbagi kepada sesama. Agar Tuhan melihat pengorbanan kita, dan Tuhan semakin membawa kita bertumbuh, mengenal dan mengalami kasih-Nya lebih dalam lagi. Biar kiranya Tuhan memakai Ibu Esther dengan lebih jauh lagi, lebih luas lagi, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari saat ini kita masuk ke dalam doa syafaat bagi teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ingin mendoakan. Siapa saja silakan meng-unmute dan
kita panjatkan doa kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita saat ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang telah Engkau taburkan, yang mengajar kami untuk menjadi gembala, untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, terutama keluarga kami, komunitas lingkungan kami, komunitas PDKK, dan yang lain-lainnya yang ada di paroki. Biarlah Bapa, dengan taburan firman-Mu ini, Engkau membawa kami untuk selalu percaya kepadamu, berani mempersembahkan hidup ini, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau lebih leluasa lagi menguasai hidup kami, dan menjalankan rancangan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami pribadi demi pribadi, sehingga kami boleh semakin hari semakin melihat kemuliaan-Mu, mujizat-Mu, kasih-Mu yang nyata, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa bagi umat di paroki kami, pastor kami, para suster, para diakon, para pelayan-pelayan-Mu, serta umat yang ada di PDKK ini. Biar kiranya Bapak, Engkau senantiasa membimbing kami, beri kami kekuatan untuk semakin hari iman kami semakin ditambahkan, beri kami kekuatan, keberanian, agar api Roh Kudus-Mu semakin menyala-nyala, semakin berkobar, untuk semakin mendekatkan diri lagi kepadamu, dan semakin berani mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk Bapak Handanu yang saat ini sedang sakit karena tekanan gula dalam darahnya tinggi dan tekanan darahnya juga tinggi. Kiranya Bapak turut campur tangan, mujizat pemulihan, kesembuhan boleh terjadi pada Bapak Handanu. Kau stabilkan semua tekanan gula dalam darah maupun tekanan darah Bapak Handanu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa khusus untuk para peserta MRT yang akan datang hari Sabtu dan hari Minggu. Semoga mereka sungguh-sungguh bisa mempersiapkan satu rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan, yang menjalankan amanatnya, yang mengikuti Dia dengan setia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk Ci Aping agar matanya yang berair bisa Kau sembuhkan. Dan juga untuk Ayin agar tangannya yang merasa kaku dan kesemutan Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Dan juga Bapa, kami mau berdoa untuk Randy agar Engkau menyembuhkannya dari COVID-nya, agar Randy dapat cepat kembali ke rumah berkumpul dengan saudara-saudaranya. Juga Bapak, kami mau berdoa untuk Melissa yang sedang sakit epilepsi. Kiranya Engkau memberi damai sukacita dan Engkau menyembuhkannya. Juga Maria agar mendapat pekerjaan yang baik dan cocok baginya. Juga dengan Leo yang Bapak, kiranya Engkau juga memberikan pekerjaan yang baik dan cocok untuknya. Juga kami mau berdoa untuk Bu Rita dan juga Bu Magda, Ibu Leni, Bu Sofia yang kakinya sakit, agar Engkau menyembuhkannya. Semuanya ini Tuhan kami doakan dalam nama Yesus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa
untuk korban kebakaran di Keadilan 2 Dalam yang terjadi kemarin siang. Kiranya Bapak, ada korban kebakaran maupun korban bencana alam di NTT dan NTB, boleh Engkau turun campur tangan, Engkau kirim orang-orang yang menjadi donatur untuk membantu mereka mengatasi kesulitan yang sekarang sedang dihadapi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Ya Tuhan. Tuhan. Tuhan, kami juga mohon bagi banyak orang yang sekarang mengalami kesulitan hidup karena masa pandemi, karena kehilangan pekerjaan, karena bisnis yang lesu, sehingga penghasilan berkurang. Banyak orang mengalami depresi, banyak orang mengalami stres. Kiranya Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu, Engkau berikan jalan keluar kepada mereka, dan mereka boleh mendapatkan pengharapan yang baru, dan kehidupan yang baru, yang dimana Engkau selalu memelihara hidup mereka dan mencukupkan seluruh kehidupan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pastor kami, Pastor Fernando yang kemarin berulang tahun. Kiranya Engkau selalu menyertainya dengan kesehatan, panjang umur, sukacita, dan selalu diberi kekuatan di dalam mengembalakan domba-dombanya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis, petugas medis yang saat ini masih berjuang memulihkan, mengobati para pasien COVID, baik yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang isolasi mandiri. Kiranya Bapak, Engkau boleh berikan mereka kekuatan, melindungi mereka dari virus COVID, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan karena COVID ataupun karena sakit yang lain. Kiranya Bapa, Engkau berikan pengampunan atas dosa-dosanya, dan Engkau berikan mereka kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, itulah semua doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Masih banyak lagi doa-doa yang ada di dalam hati kami yang belum kami ungkapkan. Engkau tahu Tuhan, semua apa yang kami ingin doakan di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Engkau memberikan jawaban yang terbaik dari seluruh doa-doa permohonan kami ini. Kami percaya Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu, Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami semuanya. Amin. Tuhan, di mana sebentar lagi acara akan berada di ujung akhir, dan kami akan berpisah satu sama lain. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau memberkati kami senantiasa, menyertai hidup kami, membawa kami akan semakin hari semakin tekun membaca firman-Mu, semakin tekun ikut di dalam ibadah, memuji menyembah-Mu, serta ikut di dalam seluruh acara-acara di dalam paroki maupun di dalam PDKK yang akan membawa kami semakin hari semakin lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, serta semakin hidup di dalam persekutuan yang akan menopang kami, yang akan membawa kami saling bahu-membahu satu sama lain, saling menguatkan dan saling menghibur. Berkati kami Tuhan, dengarkan doa kami ini dan kabulkan doa kami ini. Dan biarlah di mana sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Engkau sertai kami senantiasa,
Beri kami kekuatan yang baru dalam setiap hari kehidupan kami, agar kami bisa beraktivitas dan melakukan kasih-Mu, berbagi kepada sesama kami, menjadi pelaku firman-Mu. Dengarkan doa kami Bapa, kabulkan doa kami ini, dan kami akhiri dengan mohon berkat daripada Pastor Paroki kami, Pastor Fernando. Pastor, kami persilahkan. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kasih dan yang mengajarkan kasih juga kepada kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman, Senin depan firman akan dibawakan oleh Bapak Yuswanto. Kami mohon saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian semua tetap hadir minggu depan. Kami mengundang untuk ikut memuji menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan agar semakin hari iman kita semakin ditambahkan dan kita semakin bisa menjadi dikuatkan, disanggupkan menjadi pelaku firman Tuhan, berbagi kepada sesama orang-orang di sekitar kami. Amin. Terima kasih, dan kami akhiri dengan lagu penutup. Terima kasih Pak Surya atas pengumumannya, terima kasih Pastor atas berkatnya, dan terima kasih Ibu Esther atas firman-Nya yang begitu baik dan sharing-nya. Kita akhiri dengan lagu Gelora Sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gerolah sukacita, oh oh, gerolah sukacita, oh oh, di hadapannya. Sukacita bergerolah dalam hati ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gerolah sukacita, oh oh, gerolah sukacita, oh oh, di hadapannya. Gerolah sukacita, oh oh, gerolah sukacita, oh oh, di hadapannya. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, Sampai terima ketemu kasih. Senin Bu depan. Esther. Ya, terima atas kasih firman-Nya. Pastor, terima kasih Pak Terima Surya. kasih Pastor. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saudara semuanya.